Untuk kontrak waktunya sekitar 20 menit, Ibu. Nanti dimohon kerjasamanya juga ya. Iya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai sekarang ya, Bu. Iya, enggak. Oke. Yang pertama, pengertian demam. Demam itu merupakan suhu dari di atas normal. Biasanya itu lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian demam itu bisa berbentuk pertahanan tubuh terhadap masalah yang terjadi di dalam tubuh pada anak. Kemudian umumnya tidak terlalu bahaya. Tapi kalau suhunya langsung terus-menerus meningkat atau semakin tinggi, lebih dari 39 atau 40 derajat Celcius, itu bisa menyebabkan kejang pada anak. Nah, untuk jenisnya ada beberapa jenis mengenai demam. Yang pertama itu demam septik. Apa sih itu demam septik? Demam septik itu berangsur naik ketingkatan yang tinggi sekali pada malam hari dan turun kembali tingkat di atas normal pada pagi hari. Itu merupakan demam septik. Kemudian yang kedua ada demam remiten. Remiten itu suhu badan pada anak dapat turun setiap hari, tetapi tidak pernah mencapai suhu badan normal. Kemudian yang ketiga ada demam intermiten. Itu merupakan suhu badan turun tingkatan yang normal selama beberapa jam dalam satu hari. Nah, untuk bila demam seperti ini terjadi dalam 2 hari sekali. Kemudian yang keempat itu ada demam kontinu. Untuk demam kontinu ini variasinya suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari 1 derajat. Kemudian yang kelima itu ada demam siklik. Apa sih demam siklik itu? Terjadi kenaikan suhu badan selama beberapa hari yang diikuti oleh beberapa periode bebas demam untuk beberapa hari yang kemudian diikuti oleh kenaikan suhu seperti semula. Dari beberapa tipe dari jenis atau tipe demam itu kadang dikaitkan dengan suatu penyakit. Emang semua penyakit itu tetap salah satunya itu gejalanya demam. Seperti flu pada anak, pasti adiknya atau anaknya tuh gejalanya yang pertama demam. Kemudian untuk penyebabnya, nah benar, Ibu yang pertama tadi mengatakan kekurangan cairan, yaitu faktor demam pada anak. Biasanya selain itu juga ada usia. Saat lahir bayi di mekanisme kontrol suhu masih imatur. Di sini berarti belum stabil maksudnya. Suhu tubuh bayi dapat berespon secara drastis terhadap perubahan suhu lingkungan. Contohnya biasanya kalau adik atau anak atau bayi yang baru lahir itu kenapa langsung diberikan selimut supaya suhunya tetap hangat biar tidak terjadi hipotermi. Hipotermi itu suhu rendah dari normal. Kemudian irama sirkadian. Suhu tubuh berubah secara normal 0,5 derajat sampai 1 derajat selama periode 24 jam. Berarti naik dalam satu hari itu cuma 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga ada stres. Nah, kalau tekanan biasanya kan adik atau anak atau bayi, jika ibu merasakan ada
pikiran, ada perasaan yang nggak enak atau merasa ada masalah, tetap anak kecil atau anak kita itu juga merasakan kayak gitu. Kemudian untuk lingkungan, nah tadi contohnya yang pertama bayi baru lahir, itu kan berarti dari dalam tubuh ibu keluar ke lingkungan, itu kan suhunya tetap berbeda, jadi bisa mempengaruhi suhu badan. Untuk cara mengatasinya banyak. Yang pertama tadi ada kompres hangat ya. Di sini ada non farmakologi, berarti non obat, tidak menggunakan obat. Contohnya tadi bisa dikompres. Kompresnya bisa di ketiak, terusan di lipatan paha, terusan di bagian leher. Kompresnya tidak dianjurkan untuk kompres dingin ya Bu, ini khusus untuk hangat. Kemudian cairan nutrisinya diberikan lebih dari biasanya, soalnya kan pengeluaran sama pemasukan kadang tidak seimbang, jadi lebih menimbulkan badannya panas gitu. Kemudian ada lagi memakai pakaian yang tipis atau bisa menyerap keringat. Terus kalau bisa setiap 2 atau 3 jam itu dicek suhunya untuk mengetahui adanya kenaikan atau penurunan suhu tubuh pada anak. Yang penting minumnya yang diperbanyak, entah itu air putih ataupun ASI atau susu formula. Kemudian yang obat biasanya yang umum masyarakat digunakan pada ibu, orang dewasa atau anak-anak atau bayi itu paracetamol. Itu udah umum. Dosisnya tergantung dari kolaborasi dokter ya. Kemudian ibuprofen ini sama. Ibuprofen ini obat penurun demam yang juga memiliki efek anti peradangan. Nah, ibuprofen ini merupakan pilihan kedua pada demam. Nah, tadi gejalanya belum ada. Untuk gejalanya biasanya anak rewel, badan panas, kulit memerah, bahkan bibirnya itu kering biasanya ya. Hanya seperti itu Bu. Semoga bisa dipahami ya, dan bisa dimengerti ya. Untuk evaluasi, apa sih tadi pengertian dari demam Bu? Pengertian demam, berarti demam itu apa? Demam itu apa? Demam itu apa? Jadi jawab, berarti sulit tadi. Tuh.